Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yul Prima Fatima Fanu SPD, asal instansi SMA swasta 17 Agustus YOE. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Asal LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 258170802. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Siap. Periksa. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita semua berdiri. Ibu Guru serta teman-teman, mari tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Allah yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami anak-anak-Mu panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat karunia dan rahmat-Mu sehingga Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di lembaga tercinta ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami agar pelajaran kami dapat berjalan dan kami semua dapat mengerti mata pelajaran yang Ibu Guru kasih dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik, hari ini semua hadir. Tidak ada yang bolos lagi atau tidak ada yang ada lagi. Tidak. Dengan nama supaya Ibu panggil nama. Antonia Daliabano, Hadir Ibu. Belarnimus Serentahu, Hadir. Dionysius Clau, Hadir. Ferdinandus Seo, Hadir Ibu. Gaudensius Feo, Hadir Ibu. Marcelsa Berekui, Hadir Ibu. Marcelsi Berekui, Hadir Ibu. Maria Marbeli Bere, Hadir Ibu. Maria Anita Tahu, Hadir Ibu. Petrolia Faot, Hadir Ibu. Januaria Seu, Hadir Ibu. Yohanes Tusala Sembai. Hadir Ibu. Ya baik, semua hadir. Hadir. Bagus, tingkatkan terus, tidak boleh alpa lagi ya. Iya, Ibu. Misalkan yang hadir hari ini, besok tidak ada yang alpa lagi. Ya. Harus berusaha supaya datang terus ke sekolah, supaya menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Kalau alpa terus, maka kalian akan terlambat dengan pelajaran. Iya, Ibu. Jadi kamu yang berapa orang, 12 orang ini bisa tingkatkan terus, kalau tidak boleh alpa lagi ya. Iya, Ibu. Ibu. Baik, minggu lalu itu kalian sudah mempelajari teks prosedur. Ya, Itu teks prosedur itu tentang langkah-langkah atau tahap-tahap atau Cara cara membuat sesuatu. melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasi ini kita belajar tentang fenomena alam, fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin ada yang pernah alami atau ada yang pernah lihat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pernah, Ibu. Pernah? Ada yang pernah merasakan? Pernah. Yang pernah merasakan itu seperti apa? Gempa. Gempa bumi. Jadi gempa bumi ini pasti kita semua merasakan hal itu. Kemudian ada lagi banjir. Sorry. Contohnya banjir.
Kalau di sini kan kita pergi ke kali sebelah, pasti kita akan melanggar kali toh. Jadi Ya. kalau hujan lebat berarti itu kalinya itu akan meluap dan kita harus melanggar itu kali. Kemudian ada fenomena sosial. Itu contohnya ada kemiskinan, kecelakaan. Kemudian aksi solidaritas. Baik, jadi tujuan kita hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, kemudian memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi sebelum Ibu melanjutkan pada struktur itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu seperti apa. Setelah itu kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari teks eksplanasi. Jadi tujuannya itu untuk apa? Dion? Bagaimana? Sudah mengantuk ini? Mengantuk atau lapar ini? Dion? Tidak? Oke, kalau masih semangat, Ibu akan lanjut lagi pada kegiatan kita hari ini, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Ada yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Saya, Ibu. Ya, Margeni. Baik, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena atau proses dan juga peristiwa alam, sosial atau budaya. Ya, siapa yang mau ulangi lagi? Saya. Baik, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Jadi baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi fenomena alam itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti banjir, gerhana matahari, longsor, tsunami, gempa, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh dari fenomena alam. Kalau contoh fenomena sosial, ada yang tahu? Contohnya seperti tawuran antar pelajar, Tawuran antar pelajar, aksi solidaritas sosial, aksi solidaritas sosial. Apalagi? kemiskinan. Ya, kemiskinan. Masih ada lagi? Masih ada atau pas? Iya. Oke, jadi itu adalah contoh dari fenomena alam dan fenomena sosial. Jadi kamu sudah bisa bedakan fenomena alam itu seperti apa dan fenomena sosial itu seperti apa. Bisa bedakan itu atau tidak? Bisa. Jadi misalnya ada kejadian atau ada peristiwa yang terjadi di sekitar kita, contohnya banjir atau kecelakaan, berarti itu kamu sudah bisa bedakan. Oh, yang banjir ini dia termasuk fenomena apa? Fenomena alam. Fenomena alam. Kalau kecelakaan? Fenomena sosial. Termasuk fenomena sosial. Sosial. Atau misalnya ada yang kena banjir atau yang terdampak tanah longsor, itu dia membutuhkan bantuan. Jadi itu dia termasuk fenomena apa? Fenomena alam dan juga fenomena sosial. Fenomena alam dan juga fenomena Sosial. Kalau fenomena sosial itu yang pada saat kita memberikan sumbangan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. Baik, jadi kamu sudah bisa bedakan itu atau tidak? Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa bedakan fenomena alam dengan fenomena sosial? Sudah. Oke. Kalau sudah bisa, Ibu lanjut lagi pada ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Kalau kalian sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, maka kita harus tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, Bersifat faktual. bersifat faktual. Bersifat faktual itu seperti apa? Seperti dia bersifat nyata atau bersifat benar-benar terjadi. Atau fenomena yang benar-benar terjadi dalam Kehidupan sehari-hari. Fenomena yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dia termasuk fakta. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia menjelaskan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dia tidak menggunakan daya khayalan atau imajinasi. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia hanya menjelaskan sesuatu atau peristiwa atau fenomena yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, fokus pada objek yang dijelaskan. Pertama bersifat aktual atau faktual atau fakta. Kemudian yang kedua itu membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia membahas tentang ilmu pengetahuan itu, contohnya seperti gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi itu dia termasuk ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu fokus pada objek yang dijelaskan. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia menjelaskan satu objek. Jadi dia tidak bisa menyambungkan lagi atau dia tidak bisa menceritakan atau menjelaskan hal-hal yang tidak termasuk dalam objek tersebut. Jadi contohnya seperti banjir atau tanah longsor atau gempa bumi. Jadi dia harus menjelaskan sesuai dengan objek yang diambil itu. Misalnya banjir, dia harus menjelaskan tentang sebab dan akibat dari banjir tersebut. Dia harus menjelaskan itu. Jadi dia tidak bisa menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat dalam objek tersebut. Bisa mengerti ini? bisa. Yang keempat, sebab akibat. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat itu kalau kita sebut dengan kata lain apa? Kausalitas. Hubungan Kausalitas. Ya, bagus. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada hubungan sebab dan akibat atau yang kita sebut dengan kata lain hubungan kausalitas. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia menjelaskan sebabnya apa dan akibatnya itu apa. Misalnya tema yang kita ambil dalam penulisan teks eksplanasi itu tentang banjir. Jadi itu kita harus tahu terlebih dahulu sebab itu apa dan akibatnya apa sehingga terjadinya banjir. Yang kelima, kronologi waktu. Jadi kronologi waktu itu dia menjelaskan tentang kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut atau kapan terjadinya fenomena itu. Baik, jadi dari kelima ciri ini kalian sudah paham atau belum? Kalau yang belum paham silakan bertanya. Sudah? Dari pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Sudah, Ibu. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 5 ya. Ya. Ada 5. Yang pertama itu bersifat faktual. Kemudian yang kedua membahas tentang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga fokus pada objek. Dan yang keempat sebab akibat. Dan yang kelima itu kronologi waktu. Jadi itu adalah kelima ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian yang berikut, tujuan dan fungsi atau tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan kita mempelajari teks eksplanasi itu untuk memberikan pemahaman atau pengertian kepada pembaca agar pembaca itu dia bisa mengerti dan memahami suatu fenomena yang terjadi dan bisa menambah wawasannya. Jadi pembaca itu saat dia membaca sebuah teks eksplanasi itu dia bisa mengerti apa yang dijelaskan dalam teks tersebut, kemudian dia bisa mengerti dan memahami kejadian atau terjadinya suatu peristiwa, sekaligus menambah wawasan pembaca tersebut. Bisa paham ini? Bisa. Oke.
Baik, karena kalian sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, kita masuk pada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, dan yang kedua, proses kejadian, dan yang ketiga itu ulasan. Baik, yang pertama, identifikasi fenomena. Itu apa yang kita bahas di sini, berarti kita harus tahu. Jadi dalam teks eksplanasi itu, misalnya kita mengambil objek banjir atau tanah longsor, itu kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang dari banjir tersebut. Jadi kita mengerti atau kita harus memahami terlebih dahulu banjir. Identifikasi latar belakang dari banjir itu, apa sebabnya sehingga terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Jadi proses kejadian itu dia berhubungan dengan hubungan sebab dan akibat atau hubungan kausalitas. Jadi dalam proses kejadian itu kita harus tahu terlebih dahulu prosesnya itu seperti apa, sebabnya seperti apa, dan akibatnya itu apa dalam objek yang kita ambil. Contoh seperti tadi banjir itu. Sebabnya apa? Sehingga terjadinya banjir. Akibatnya itu banjir. Terjadinya banjir karena apa? Terjadinya banjir karena sebab dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Ya, tersumbatnya sampah-sampah sehingga terjadinya banjir. Ada lagi? Pas. Baik, jadi itu proses kejadian. Kemudian ada lagi struktur yang ketiga itu tentang ulasan. Ulasan itu berarti kita memberikan komentar atau penilaian terhadap objek yang sudah kita ambil itu, yaitu yang sudah kita jelaskan. Jadi kita memberikan penilaian atau komentar terhadap konsekuensi fenomena terjadinya suatu peristiwa. Jadi itu adalah ketiga struktur dari teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Ada yang benar. Ya, silakan. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Baik, fungsi fakta dalam teks eksplanasi itu dia termasuk di ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama ya, itu dia bersifat faktual. Jadi fungsi fakta dalam teks eksplanasi itu untuk memberikan kebenaran yang terjadi dalam peristiwa atau fenomena yang terjadi kepada pembaca. Jadi dia memberikan kebenaran. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia menjelaskan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi fungsi fakta dalam teks eksplanasi itu untuk memberikan kebenaran, kejelasan, penjelasan yang benar-benar terjadi. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada. Yang lain? Kronologi waktu, mau tanya tentang kronologi waktu. Kronologi waktu berarti dia menanyakan tentang kapan terjadinya suatu fenomena itu. Urutan waktu, kronologi itu artinya urutan waktu. Urutan waktu dalam proses terjadinya suatu fenomena. Ada lagi? Masih ada. Ya. Silakan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teks yang kita baca atau teks yang kita pelajari termasuk dalam teks eksplanasi? Baik, jadi bagaimana kita tahu bahwa teks yang sedang kita baca ini termasuk dalam teks eksplanasi? Oke, baik, itu pertanyaan yang bagus. Jadi dalam teks yang kita baca, misalnya kita ingin mengetahui bahwa teks ini termasuk dalam teks eksplanasi, berarti itu harus ada proses mengapa dan bagaimana. Proses mengapa dan bagaimana dalam penjelasan teks eksplanasi tersebut. Sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini teks yang saya baca ini dia termasuk dalam teks eksplanasi. Sudah bisa paham?
Sudah. Ibu. Oke, baik. Kalau memang sudah bisa paham, Ibu memberikan 3 pertanyaan. Kalian buatkan kelompok diskusi. 3 kelompok diskusi ya. Kalian bagi anggota kelompok. 1 kelompok 4 orang. Sudah dibagi. Buat kelompok, jadi kalian bagi 3 kelompok ya. Dan ruangan ini kalian bagi kelompok. 1 kelompok itu beranggotakan 4 orang. Baik, tulis soal nomor 1. Setiap kelompok itu tulis soal. Nomor 1, tulislah 2 contoh kalimat. Tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Sudah? Sudah. Nomor 2. Tulislah 2 contoh kalimat Tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Sudah? Sudah, Bu. Soal yang ketiga, tulislah 2 contoh kalimat. Tulislah 2 contoh kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Tulislah 2 contoh kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah kalian kerjakan secara kelompok, kalian diskusi. Setelah itu kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja. Baik, jadi usahakan supaya anggota kelompok itu semua harus aktif. Iya, Bu. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok.
anggota kelompok itu harus aktif. Iya.
Di kelompok 1 sudah. Ya. Tunggu kelompok lain. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3 dia Semua sudah. Oke, baik. Semua sudah? Baik, kalau memang semua sudah selesai kerja, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjaan. Mari sudah. Ingat supaya anggota kelompok itu semuanya harus aktif. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjugasi kausalitas. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman. Contoh pertama, karena hujan deras, jalanan menjadi licin. Kenapa kalimat ini mengandung konjugasi kronologis? Konjungsi kausalitas. Karena disebabkan oleh hujan deras, akibatnya jalanan menjadi licin. Kedua, dia sering terlambat makan, oleh karena itu dia terkena penyakit ma. Kenapa kalimat ini mengandung konjungsi kronologis? Karena disebabkan sering terlambat makan, akibatnya terkena penyakit ma. Pertanyaan nomor 2, tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman. Saya pergi konser
pukul 5 sore, kemudian langsung bergegas menuju stasiun untuk pulang. 2. Pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Dan pertanyaan yang terakhir, tulislah 2 contoh kalimat yang menunjukkan keterangan lain. Jawabnya, minggu depan kami akan mengikuti ujian TKA. Setiap pagi saya berangkat ke sekolah tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Mas, kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Pas? Oke, kalau pas. Jika dari teman-teman sudah cukup, maka berakhiranlah sudah presentasi kami sampai di sini. Karena kalau terus maju, saingannya teman sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mana? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kami dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberikan oleh Ibu kepada kita. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Yang pertama, tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Baik, contoh yang pertama, sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Contoh kedua, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan kata bumi yang berasal dan dasar atau bawah permukaan. Baik, pertanyaan yang kedua adalah tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Baik, contoh yang pertama, getaran bumi sangat kuat dan merambat di seluruh arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan kerusakan dan menimbulkan korban. Contoh yang kedua, pada awalnya kami dipersilahkan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Pertanyaan yang ketiga adalah baik, contoh yang pertama, mereka mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Contoh yang kedua, jauh dulu banyak orang berlari serta menggunakan barang apa? zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati.
kasih dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan kelompok lain untuk bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Baik. Di sini kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang nomor 1 tadi pertanyaan tentang apa? tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Ya, tadi kami mendengar bahwa teman mereka menggunakan kalimat gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan gempa dan akibat dari gempa bumi tersebut apa? Baik, yang mengakibatkan gempa adalah Silakan menjawab. Baik, jawaban yang kami dapatkan yaitu pergerakan batu bumi yang berasal dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menyebabkan Sehingga Jawaban. baik, jawaban yang kami ambil yaitu pergerakan lapisan batu bumi dari tempat yang lain berpindah ke tempat yang lain. Sehingga mengakibatkan gempa. Bagaimana? Bisa diterima atau tidak? bisa ya? Bisa. Bisa ya? Coba kelompok yang lain. Masih ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau dari kelompok lain tidak ada pertanyaan, maka kami akan memberikan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk lalu bertanya apa keperluan kami itu termasuk dalam konjungsi apa? Konjungsi apa? Itu termasuk konjungsi kronologis. Kenapa dia termasuk dalam konjungsi kronologis? Apakah teman bisa menjelaskan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kawan Mergeni. Langsung saja. Di sini pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Jadi menurut kami konjungsi kronologis ini merupakan salah satu proses Teman yang lain itu bisa bantu.
masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Jadi kalimat ini merupakan kalimat berproses dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menunjukkan sifat seseorang. Bagaimana ini? Bisa diterima atau tidak? Kalau menjawabkan mereka begitu, Atau masih ada yang mau membantu jawab? 3 orang teman itu. Tidak. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 3. Di sini kami akan mempertanyakan langsung saja, apa itu kronologis? kronologis itu urutan waktu. Ulang. Kronologis adalah salah satu urutan waktu atau urutan waktu. Nomor 2, apa yang menunjukkan kronologis pada contoh tersebut? Kata yang menunjukkan kronologis pada contoh. Minta maaf, contoh yang mana? Contoh kedua itu pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Berarti kronologisnya Kronologisnya gimana? Pokoknya kalimat kedua. Kalau kalimat kedua tidak ada kronologis. Maaf, urutan waktunya terdapat pada, kami ambil pada awalnya kami dipersilakan duduk. Jadi urutan waktunya pada awalnya. Bagaimana, bisa diterima atau? Bisa. 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 Masih ada pertanyaan? Silakan bertanya. Masih ada. Masih ada pertanyaan? Kata yang menunjukkan sebab akibat pada contoh tersebut. Mohon maaf, contoh yang pertama atau kedua? Semua contoh berarti contoh pertama, kedua. Iya. Iya toh. Baiklah. Nomor 2 toh. Ya. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Baik, sebab dari contoh yang pertama adalah getaran bumi sangat kuat sehingga mengakibatkan banyak jiwa yang melayang. Bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Bisa. Bisa. Ya. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3, silakan maju.
Kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor pertama, tulislah ada contoh kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Jawaban nomor 1. Contoh yang pertama, sampah yang merambat aliran sungai menyebabkan banjir. Contoh yang kedua, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Soal kedua, tulislah ada contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Gerakan bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan yang menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, pada awalnya kami dipersilahkan masuk duduk lalu ditanya apa keperluan kami. Soal nomor ketiga, tulislah ada contoh kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Jawabannya contoh pertama, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Contoh kedua, zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Baik, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Baik, dari setiap kelompok itu harus Baik. Pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama adalah, di sini kan tadi teman mengatakan sampah yang menyumbat aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Jadi, sampah yang menyumbat aliran sungai tersebut, apakah ada cara untuk mengatasi banjir tersebut? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada cara untuk mengatasi banjir tersebut. Caranya dengan jangan membuang sampah ke aliran sungai tersebut agar tidak menjadi banjir. Baik, saya akan menjawab juga dengan cara membersihkan halaman lingkungan bersama atau gotong royong agar sampah tersebut tidak menyebar dan menyumbat aliran banjir aliran sungai. Apa masih ada pertanyaan? Apakah dari setiap pertanyaan dari ketiga pertanyaan tersebut saling berkaitan? Ya, baik, saya akan menjawab. Dari ketiga pertanyaan ini, saya rasa ketiga ini saling berkaitan karena di sini menjelaskan tentang kausalitas itu sebab akibat, yang kedua itu kronologis itu keterangan tidak. Dua contoh dari nomor 2 dan 3 itu dia sama. Yang pertama yang agak beda karena menjelaskan kausalitas itu menjelaskan sebab atau akibat. Yang kedua itu menjelaskan kronologis itu urutan waktu. Yang ketiga yang soal ketiga itu menjelaskan untuk menunjukkan keterangan waktu. Jadi nomor 2 dengan 3 yang sama, nomor 1 tidak sama karena menjelaskan sebab dan akibat. Pas. Apa masih ada pertanyaan? Saya merasa di situ masih ada banyak pertanyaan. Jadi kamu kelompok lain itu bisa berusaha supaya bertanya. Dalam nomor ketiga,
apa-apa saja yang menunjukkan terjadinya kronologi waktu. Di situ pada contoh yang pertama, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Yang kronologi waktunya pada 2 minggu lagi dan menyatakan waktu kapan itu dilaksanakan permainan sepak bola. Baik, saya akan menjawab juga pertanyaan dari kelompok 1. Di situ contoh kedua, zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Keterangan waktunya terdapat pada kata zaman dahulu. Di sini kita belajar tentang teks eksplanasi, teks yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Dan sudah diketahui kalau fenomena-fenomena itu seperti fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, di sini juga membahas tentang getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Nah, dari situ hal apa yang dapat dilakukan masyarakat setempat supaya bisa memenuhi dari tadi yang Ibu jelaskan, memenuhi apa yang Ibu jelaskan tentang fenomena sosial. Contohnya seperti gotong royong membersihkan halaman lingkungan atau menanam pohon agar tidak terjadi longsor. Pas. Apa masih ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Kelompok 2. Dari kelompok 1, apakah teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang lebih rinci atau lebih singkat tentang urutan kronologi waktu? Coba diulang. Apakah teman-teman bisa memberikan contoh yang lebih rinci atau lebih singkat dan jelas tentang urutan kronologi waktu? Contohnya misalnya kronologi waktu menjelaskan tentang apa-apa saja. Maksud saya begitu. Kronologi waktu itu menjelaskan tentang kapan terjadinya, misalnya contohnya terjadinya longsor atau gempa, di mana terjadinya. Dia berproses dari awal atau fleksibilitas, artinya dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Dari awal ke depan. Dari awal ke belakang.
iya dan sering juga. Tapi apakah ada lagi cara agar banjir yang sering terjadi di wilayah tertentu bisa diatasi dengan cara lain? Contohnya, jangan menebang pohon sembarangan. Ya, jawabannya bagus. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 ya. Di sini kelompok 2 memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari saya, pada awalnya kami dipersilakan duduk, dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Pertanyaan dari saya, jelaskan makna dalam kalimat tersebut. Makna atau arti dari kalimat tersebut. Jadi dalam kalimat itu artinya apa? Dan makna dari kalimat itu seperti apa? Dan kelompok lain bisa membantu. Kalau memang kelompok yang sementara presentasi tidak bisa menjawab, kelompok lain itu bisa membantu untuk menjawab. Apa makna dari kalimat pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami? Makna menurut saya, makna dari kalimat tersebut itu adalah suatu proses yang menjelaskan urutan waktu dari awal sampai akhir. Bagaimana Dr. Lia? Kasih. Kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Iya, kenapa tutup muka terus? Silakan di kelompok 2. Pertanyaan dari saya, di sini kan getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Baik, dalam getaran bumi yang sangat kuat, apakah ada cara untuk mengatasi getaran tersebut? Bagaimana kalau tidak bisa jawab, silakan kepada kelompok lain untuk membantu. Maaf, kami agak bingung mengatasi getaran. Monyet bukan bisa kami tidak bisa mengatasi getaran. Serius. Itu Monyet tidak ada solusi karena getaran bumi terjadi karena kayak perpindahan batu bumi, perpindahan batu bumi dari satu arah ke area yang lain. Makanya kayak misalnya kita atasi mungkin tidak bisa. Dan kita manusia tidak bisa menghentikan getaran. Menurut saya bisa kalau menggunakan alat-alat dari ilmuwan-ilmuwan yang mengerti tentang tanah misalnya. Mereka bisa mengatasi itu dengan menggunakan berbagai alat yang digunakan untuk menghentikan getaran-getaran yang mengakibatkan gempa bumi. Supaya jangan terjadi gempa bumi berkelanjutan jangka panjang. Itu fenomena alam. Itu fenomena alam, tapi para ilmuwan bisa menemukan alat yang bisa menghentikan getaran dari tanah tersebut. Bagaimana? Bisa atau tidak? Untuk kami tidak bisa itu. Kami tetap tidak bisa karena getaran ini terjadi dengan sendirinya. Karena adanya gempa bumi, maka bumi itu Bumi bisa bergetar. bergetar. Jadi tidak bisa manusia untuk memindahkan itu. Iya itu. Bagaimana Mariani? Karena itu terjadi karena fenomena alam. Jadi kita manusia tidak bisa memindahkan hal itu. Iya.
alam tersebut, tetapi lebih kepada mengurangi risiko dan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Ini dilakukan melalui serangkaian tindakan mitigasi dan kesigapan. Contohnya itu seperti bangunan, tahap gempa, kendali lingkungan, tata letak perabotan, siapkan kebutuhan darurat, pahami prosedur dan pemeriksaan utilisasi tanah. Tapi tetap yang namanya gempa aja aku tetap bergetar. Dia tidak bisa memang ada yang misalnya rumah kuat, tetapi mungkin itu bagaimana dulu. Kalau misalnya jauh dari pegunungan, baru bisa api itu. Tapi kalau misalnya dia dekat dengan pegunungan, tetap akan getaran itu akan terjadi saja. Karena getaran bumi. Iya, getaran bumi. Ya, itu biar perempuan kemana Kan bisa ibu mereka yang ahli tanah, teologi tentang tanah, ibu mereka bisa mereka bisa mengidentifikasi tanah sebelum terjadi gempa. Mereka bisa mewaspadai misalnya gunung tua, misalnya gunung yang aktif, ibu, gunung yang aktif kan berjaga-jaga, ibu, gunung yang aktif ini kan bisa meledak kapan saja. Jadi mereka berjaga-jaga supaya gunung tersebut tidak, mereka harus melakukan apa, misalnya dengan alat Itu kecuali orang yang sudah atau dia dekat dengan tempat tersebut. Tapi kalau memang dia tidak menyiapkan apa-apa, maka dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia kalau misalnya dia memang dia bisa mendeteksi, hanya kalau misalnya dia hanya mendeteksi saja misalnya tanah tetap bergerak, maunya getaran itu akan tetap terjadi. ilmuwan kuat teman tidak bisa. Sudah baik. Bagaimana? Sudah pas? Ya, kalau sudah pas silakan. Kalau mau diskusi, Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami mohon untuk menutupi presentasi ini. Sekian dan terima kasih. baik, tepuk tangan untuk kelompok yang baik, dari terima kasih untuk kalian 3 kelompok ini yang sudah melaksanakan presentasi hasil diskusi kalian. Baik, dari tadi kalian perdebatkan bagaimana memindahkan getaran bumi, mengatasi getaran bumi, dan itu pasti tidak bisa. Baik, dari tadi ada 3 pertanyaan dan kalian sudah menjawabnya. Yang pertama itu tentang konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas artinya kata penghubung sebab akibat. Konjungsi itu artinya kata penghubung. Jadi kata penghubung dalam kausalitas atau hubungan sebab akibat itu ada kata sebab, disebabkan, sehingga, atau yang menyebabkan. Jadi kita buatkan kalimat dengan menggunakan kata-kata penghubung tersebut. Kemudian yang kedua, tulislah 2 contoh kalimat yang mengandung konjungsi kronologis. Jadi itu dia mengandung konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu artinya kata penghubung yang menghubungkan waktu. Misalnya itu urutan waktu. Jadi dalam contoh itu kalian sudah menjawabnya dengan baik dan benar. Jadi kalau waktu misalnya pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Jadi itu dia menunjukkan waktu pada hari ini. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Jadi itu yang menunjukkan waktu, urutan waktu. Kemudian yang ketiga, kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi itu dia berkaitan dengan kronologi waktu. Baik, jadi tadi Ibu sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan
teks eksplanasi. Jadi kalian masih ingat atau sudah lupa? Masih. Siapa yang masih ingat? Coba. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan sosial. Teks yang menjelaskan kegiatan atau proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, Bersifat faktual. Tentang itu tentang sifatnya itu faktual. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia bersifat faktual, fakta, sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Kemudian yang ketiga, Kedua. yang kedua, Membahas tentang ilmu pengetahuan. membahas tentang Ilmu pengetahuan. Contohnya gempa bumi tadi itu termasuk dalam ilmu pengetahuan. Atau mungkin ada kata-kata yang kita tidak tahu, kita bisa melihat maknanya dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi dalam teks eksplanasi yang kita baca, mungkin kita temukan kata-kata yang kurang kita pahami. Berarti kita harus mencari maknanya itu dalam kamus. Kemudian yang ketiga, Fokus pada objek yang dijelaskan. jadi ciri yang ketiga itu fokus pada Objek yang dijelaskan. Jadi dalam teks eksplanasi itu dia mengambil objeknya tentang apa, berarti kita harus fokus pada objek tersebut. Kemudian yang keempat, Sebab akibat. sebab akibat atau Kausalitas. Jadi hubungan kausalitas. Jadi dalam teks eksplanasi itu kita belajar tentang hubungan sebab akibat. Contohnya ada asap, ada api. Tapi tidak mungkin ada asap, ada api. Betul atau tidak? Betul. Mungkin asap karena Api. bukan, karena kabut. Jadi itu tidak mungkin ada api. Kalau orang sebut ada asap pasti ada api. Itu tidak mungkin. Kecuali ada api pasti ada asap. Ya, kalau ada api pasti ada asapnya. Kalau ada asap pasti ada api. Itu tidak mungkin. Karena asap itu dia bisa berasal dari mungkin karena kabut. Jadi kalau ada kabut pasti ada asap. Tapi kalau ada api pasti ada asap. Kemudian ciri yang kelima, Kronologi waktu. ciri yang kelima itu tentang apa? Kronologi waktu. Baik, jadi itu kelima ciri dari teks eksplanasi. Kemudian kebahasaan teks eksplanasi. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi itu dia harus lugas. Ya. Atau bahasa yang baku. Tidak boleh menggunakan kalimat ambigu atau kata ambigu. Ada yang tahu kata ambigu itu artinya apa? Kata ambigu artinya kata atau kalimat yang memiliki banyak makna. Jadi dia memiliki makna lebih dari satu. Makna ganda. Jadi kita kadang-kadang tidak mengerti kata atau kalimat tersebut. Jadi itu yang dinamakan kalimat ambigu atau kata ambigu. Jadi dalam teks eksplanasi itu tidak menggunakan kata ambigu, tetapi dia harus menggunakan kata atau bahasa yang baku. Jadi bahasa itu harus jelas. Kemudian yang kedua itu konjungsi proses. Jadi dalam teks eksplanasi itu kebahasaan yang pertama itu pilihan kata tertentu. Jadi pilihan kata tertentu itu seperti yang tadi Ibu kasih contoh itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan kata ambigu atau kalimat ambigu atau kalimat yang memiliki banyak makna. Jadi kalimat yang memiliki banyak makna itu kadang kita tidak mengerti dengan kalimat tersebut atau kata yang ditulis atau yang kita dengar. Karena dia banyak makna. Kemudian konjungsi proses itu dia termasuk dalam hubungan kausalitas proses. Jadi proses berarti dia termasuk dalam hubungan sebab akibat. Kausalitas. Jadi dia berproses. Jadi apa proses terjadinya suatu peristiwa atau proses terjadinya suatu fenomena alam
Jadi misalnya gempa bumi, berarti kita harus tahu dia punya proses itu mulai dari mana, sebabnya apa, dan akibatnya apa. Atau tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena apa? Karena terjadinya perpindahan lapisan bumi. Perpindahan lapisan bumi. Kemudian karena kurangnya pohon-pohon yang ditanam pada tanah tersebut, sehingga terjadinya tanah longsor. Karena hujan terus maka akan terjadi longsor. Kalau kita di gunung tidak mungkin terjadi tsunami karena kita jauh dari laut. Kita di gunung, jadi kita tidak dekat dengan laut. Jadi kita di gunung berarti kalau hujan terus berarti akan terjadinya longsor. Tanah longsor. Kemudian dalam teks eksplanasi itu terdapat kata pasif. Ada kata aktif dan ada juga kata pasif. Siapa yang bisa memberikan contoh kata pasif? Kata pasif lawan kata dari aktif. Ya, itu dia lawan kata dari kata aktif. Kata pasif Itu dia biasanya ditandai dengan akhiran di, ter, atau alan di dan ter. Oke baik, jadi dari penjelasan ibu kalian sudah paham atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Ini kenapa tumbuh-tumbuh ini Nando? Sakit? Sakit karena apa? Kerja rata di rumah. Ibu, contoh dari kata pasif itu misalnya seperti novel itu dibaca oleh saya. Ya, novel itu dibaca oleh saya. Jadi itu dia termasuk kata pasif. Bu, kalau ibu memasak nasi di dapur, sedangkan adik bermain bola. Dengan kalau kata pasif itu ditandai dengan akhiran atau awalan di dan ter. Baik, jadi penjelasan dari ibu sudah paham atau belum dari tadi? Sudah? Sudah paham semua? Oke, baik. Kalau sudah, kita bisa akhiri pelajaran kita pada hari ini dan akan lanjut pada minggu depan. Dan ingat, minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan. Bisa? Bisa. Oke. Baik, kalau bisa siap diri supaya minggu depan kita ulangan dan satu orang pimpin kita dalam doa. Doa. Sikap berdoa mulai. Ibu guru serta teman-teman adalah kita tentang segala kesulitan kita untuk menghadap Tuhan dan doa. Adalah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran bahasa Indonesia hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, selain berdoa adalah Engkau makan masing-masing, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami agar kami tiba ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan kekal. Nama tetap kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap bersalah. Ulang. Ini yang lain terfokus ini. Siap bersalah. Selamat siang, Ibu Guru.